nasional diperkirakan 31,2 juta ton, alias ada selisih 1 juta ton. Artinya di sini memang perlu cetak sawah yang lebih banyak sejak tahun 2024. Nah, akibatnya di bulan November 2024, Kepala Bappenas itu udah bilang RI tidak perlu lagi impor beras tahun depan, itu di tahun 2025. Kenapa? Karena kita sudah mencetak sawah seluas 750.000 hektar yang ditandur, ditanam. Nah, kalau kita udah tanam 750.000 hektar, maka impactnya adalah kita bakal menerima tambahan 2,5 juta ton. Berarti kalau di tahun 2024 kemarin kita itu minus ya 1 juta ton, tahun depan kita akan surplus 2,5 juta ton. Good news. Makanya jangan heran di bulan Januari 2024 Presiden Prabowo ketika pidato bilang target masih nambah tinggi dong, bisa dicapai lebih cepat di akhir tahun 2025. Good news itu masih 170 berhasil swasembada pangan. Dan terakhir berapa? Good news buat para pelaku usaha di Indonesia, khususnya industri yang berhubungan dengan harusnya lo karena anggaran swasembada pangan di Indonesia juga nggak sedikit loh. Kita membuang duit anggaran swasembada pangan itu sampai 139 triliun. Itu hari cewek yang lebih tinggi swasembada pangan. Ini memperbaiki keturunan. Ya, kabar baiknya ya, ternyata kita berhasil surplus untuk dapetin pangan itu. Tetapi biayanya tinggi juga ya. Kita untuk dapetin surplus pangan itu kita harus kurang 139 triliun duit. Sementara yang kita impor dari India, kita impor 1 juta ton beras, ya kalau lu kali 12.000 aja, nilainya cuma 12 triliun. Jangan-jangan lebih murah impor beras dari India. Atau lebih setuju kita lanjutin aja impor. Tapi ini pertanyaan yang lebih pas ditujukan sama kalian, para penonton setia Benix. Dari hitung-hitungan itu, menurut kalian, apakah bijaksana Indonesia tetap terus menambah jumlah cetak sawahnya 750.000 hektar per tahun dengan biaya ratusan triliun? Atau jangan-jangan lebih baik impor aja nih dari negara kaya ini? Kalau gue sih jujur, Indonesia tetap harus swasembada pangan. Ada atau tidak ada India, kita tetap harus bisa survive. Karena penduduk kita banyak. Banyak orang yang bilang ketika gue bikin video kemarin, Indonesia ini negara besar, kita itu harusnya kejar dulu swasembada pangan. Ya oke, kita kejar swasembada pangan, itu gue setuju kan. Tetapi apa setelahnya? Dan at what cost? Sampai ratusan triliun, 300-an triliun cuma untuk ngejar berapa? 750.000 hektar sawah. Misalkan, worth it nggak? Ya kalau lu bilang dari kacamata ketahanan nasional, ya itu worth it. Tapi ternyata di belakang layar lu juga harus bertanya kenapa penduduk di saat yang sama ketika Indonesia dipastikan akan swasembada pangan alias produksi kita melimpah ruah, ternyata di belakang layar kita tanda tangan perjanjian dengan India untuk impor 1 juta ton beras setiap tahun selama 4 tahun ke depan dan bisa otomatis diperpanjang. Yang ini sudah jelas menguntungkan petani di India. Sungguh luar biasa baik hatinya orang Indonesia. Dan kalau dibilang apakah ini kita dirugikan? Kalau menurut gue juga enggak. Ini adalah bayar harga guys, kompensasi. Tadi kan udah gue bilang Indonesia ekspor itu lebih dari 20 billion dolar setiap tahun ke India. Tentu yang menikmati ya pengusaha batu bara dan kelapa sawit. Dan yang pasang badan sekarang adalah petani di Indonesia. So udah berkali-kali gue bilang petani di Indonesia itu ya wajib miskin. Karena apa? Lu lah tulang punggung stabilitas nasional kita. Kalau harga beras naik, lu pasti tambah kaya. Kalau lu tambah kaya, orang-orang di kota akan ngamuk. Karena apa? Harga beras jadi mahal. Artinya siapapun presiden Indonesia wajib menjaga harga beras tetap murah. Artinya petani beras ya, khususnya petani padi di Indonesia selama-lamanya akan tetap miskin. Iya, selamanya akan tetap miskin. Karena komoditas lu adalah komoditas strategik untuk kepentingan politik. Ada nggak caranya supaya kita tetap bisa ikut kaya raya, Pak? Buktinya Vietnam bisa impor beras ke kita, Thailand bisa impor beras ke kita, dan petaninya happy. Bisa, kalau petaninya dilindungi dan dibantu oleh negara. Ketika hasil panennya bagus, dibeli dengan harga yang bagus oleh negara. Ketika panennya gagal panen, ada asuransi pertanian untuk mengcover gagal panen itu. That's the reality. Ada nggak itu di Indonesia? Ya perlahan-lahan kita lihat ke arah itu kemungkinan bisa terjadi. Ada sedikit kabar baik, secercah kabar baik. Karena pemerintah ini menurut Menteri Pertanian ya, itu sudah konfirmasi akan mencuntikkan dana senilai 16 triliun ke Bulog, ke Badan Urusan Logistik buat belanja hasil produksi beras petani. Jadi 16 triliun itu untuk menyerap 4 juta ton beras. Ini good news, ini ilmu baru nih, dimana semoga harapannya Bulog berani beli harga yang layak untuk petani Indonesia, pasang badan menjaga stabilitas negara supaya nggak berontak nih rakyat. Tapi kalau hitung itu 16 triliun yang disuntikan ke Bulog itu dibagi dengan 4 juta ton.
salah judulnya. Yang betul itu harusnya gabah gitu. Kenapa? Karena ketika 16 triliun dibagi 4 juta ton, ketemunya harga per kilogramnya setara dengan 4.000 rupiah. Kalau menurut gua tidak ada petani di Indonesia yang mau dibeli berasnya seharga 4.000 rupiah per kilo. Dan itu sama saja kita menyengsarakan petani kita sendiri. Karena dari India aja kita beli di level ya mungkin sekitar 10.000 sampai 12.000 per kilo kalau itu dalam bentuk beras. Nah artinya pemerintah sudah mencandangkan harga gabah di 4.000 rupiah per kilo. Menurut kalian, is it a good thing or not? But anyway, menurut gua itu adalah kabar baik dimana ketika negara udah mulai pelan-pelan nih mengapresiasi ya petani Indonesia dengan melindungi mereka. Kalau seandainya masuk beras dari India ini 1 juta ton beras masuk dari India karena ada trade imbalance itu, even kita lagi swasembada pangan kita terpaksa harus impor. Tapi jangan khawatir, karena pemerintah sudah mencadangkan untuk beli gabah petani sampai 4 juta ton. So all in all, ini a good thing atau tidak? Ya ini mungkin bisa sedikit dahaga lah untuk petani padi yang ada di Indonesia. Tetapi satu yang harus dicermati dan lu harus tahu, tadi isi MOU-nya udah gue jabarin, sektor apa lagi yang diharapkan dapat pasang badan? Masa Pak Tani doang yang harus pasang badan untuk mengkompensasi kerugian India yang impor terlalu banyak barang-barang dari Indonesia? Itu pertama. Yang kedua, apa nggak sebaiknya impor kita geser aja ya dibanding menyengsarakan petani Indonesia? Kenapa nggak kita impor lebih banyak alat-alat militer atau alat-alat mesin pertanian atau alat-alat yang lebih produktif untuk meningkatkan ya produktivitas nasional kita? Gua rasa itu salah satu yang lebih berguna dibanding kita impor barang-barang yang sifatnya konsumtif. Menurut kalian gimana? Atau ini mungkin salah satu tahapan yang paling benar